Halo teman-teman, hari ini akan saya prediksi Amanda Manopo dengan Alia Saloka, di mana foto yang agak hot ditanggapi oleh warganet, yang ada yang mendukung, ada yang juga tidak. Tapi sebenarnya seseorang yang sudah terjun di dunia entertain itu harus profesional, dan waktu foto itu juga banyak yang memandunya ya, ada yang bagian ini bagian itu dan tidak sendirian. Jadi kita sebagai warganet jangan terlalu baper menghadapi atau menyikapi hal-hal di dunia entertain, karena semuanya itu tuntutan pekerjaan, tuntutan profesi yang harus dilakukan karena ada gaji di situ, ada pembayaran di situ. Jadi saya rasa kita nggak usah baper melihat hal-hal yang semacam itu. Lagian mereka foto tidak dalam keadaan sendiri, ada banyak orang yang melihatnya, ada kameramen, ada yang lainnya, dan banyak orang lah ya. Jadi kita sebagai netizen nggak usah baper melihat hal itu. Namun ya nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang karena seringnya jalan bareng, seringnya bekerja bareng, bisa muncul rasa-rasa suka. Makanya di sini akan saya prediksi bagaimanakah hubungan Amanda Manopo dengan Alia Saloka ini, dan bagaimanakah perasaan istrinya melihat foto mereka berdua yang begitu mesra. Mari kita ungkap di sini ya. Yang pertama ini akan saya prediksi untuk hubungan Amanda Manopo dengan Alia Saloka, kedekatannya saat ini seperti apa. Mari kita ungkap di sini ya guys, agar kalian juga bisa memahami atau ada sesuatukah di antara mereka berdua kedekatannya saat ini, atau hanya sebatas rekan kerja saja. Mari kita ungkap di sini. Ada simbol perfection. Perfection itu bisa diartikan perfect, sempurna. Kemudian di sini ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Ada simbol fight, keyakinan. Ada simbol grief, duka cita. Ini ada simbol growth, pertumbuhan. Akan saya ambil dari 3 jenis kartu yang berbeda ya. Kalau dari kartu ini, bagaimanakah kedekatan hubungan mereka berdua saat ini? Ada simbol passion, gairah. Ada simbol completion, komplit, permasalahan yang komplit. Kemudian di sini ada simbol karma, DNA, atau ada hubungannya dari apa yang sudah dilakukan ya. Kemudian ini ada simbol effortless, mudah. Itu hal mudah untuk diselesaikan seperti itu. Kemudian di sini ada simbol celebration, perayaan, sukacita. Akan saya ambil lagi dari kartu yang ini. Ada simbol jantung ditusuk pedang, kesedihan. Kemudian di sini ada simbol juga masa lalu atau apa yang sudah dikerjakan. Kartu ini simbol bintang. Kemudian di sini ada simbol pergerakan cepat. Di sini ada simbol energi yang luar biasa. Jadi guys, kalau dari menurut 3 barisan kartu ini, mereka tidak ada hubungan asmara, mereka tidak ada rasa-rasa cinta, walaupun mereka ini jalan bareng di dalam sinetron atau proyek-proyek yang lainnya, mereka nggak ada perasaan. Di sini ada perfection, kesempurnaan. Mereka profesional dalam menjalankan pekerjaannya, profesional, mengikuti arahan-arahan yang diarahkan oleh pihak-pihak yang sudah membayarnya di dalam dunia entertain. Disuruh pose seperti itu ya pose, disuruh begini ya begini, karena mereka ini ingin bekerja secara profesional. Kemudian di sini ada simbol wisdom, kebijaksanaan.
Mereka tahu batasan-batasan ya. Kemudian di sini fight, keyakinan. Mereka masih mempunyai patokan-patokan di dalam menjalankan karirnya. Kemudian di sini apa yang didapat? Ada grief, ada kesedihan dikarenakan tanggapan dari warganet yang ada pro dan kontra atas apa yang sudah dikerjakan. Nah, mereka ini bekerja berdasarkan arahan dan mereka dibayar untuk itu. Mereka berjuang untuk menafkahi keluarganya. Tapi tanggapan warganet ada yang miring tentang kerjaan mereka berdua. Tapi di sini ada simbol growth. Sekalipun begitu, mereka akan tetap berusaha bekerja profesional walaupun banyak pandangan negatif tentangnya. Ada sebagian yang berpandangan negatif tentangnya. Ini dari baris yang pertama ya. Baris yang kedua ada simbol passion. Passion ini gairah. Bisa saya artikan kegairahan dalam bekerja, kegigihan, ketekunan, semangat dalam bekerja. Dalam pekerjaan itu ternyata dia mendapatkan komplain dari warganet terhadap apa yang sudah dilakukan dalam pekerjaan. Nah, warganet ini komplain atas apa yang sudah dilakukan di dalam pekerjaannya. Misalnya, acting yang terlalu mesra di sinetron atau foto yang begitu agak-agak hot, itu ditanggapi warganet yang kurang berkenan dikarenakan hal itu. Dikarenakan Arya Saloka ini kan sudah punya istri, kenapa pose fotonya seperti itu? Apakah tidak menyakiti perasaan istrinya? Semacam itu. Kemudian di sini ada simbol effortless. Apa yang maksudnya pandangan negatif dari warganet itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah oleh mereka. Bisa dianggap itu hal-hal yang nggak perlu dibesar-besarkan. Karena yang namanya warganet yang mungkin mempunyai wawasan yang luas, mereka akan menyadari kalau di sinetron itu sebatas acting ya. Kalau di foto itu sebatas pose foto yang disarankan. Jadi tidak ada dari kehendak mereka berdua, renteknya hati mereka dua untuk melakukan itu. Tapi mereka melakukan itu berdasarkan skenario, berdasarkan tuntutan. Karena mereka dibayar untuk pekerjaan itu. Dan di sini ada simbol effortless. Jangan ditanggapi hal semacam itu dengan membesar-besarkan semacam itu. Karena memang yang dilakukan mereka ini sebatas pekerjaan. Untuk menyenangkan kalian juga. Nah, dunia entertain itu dunia hiburan. Dunia fiktif ya. Kalian harus menyadari dunia entertain itu dunia fiktif. Dunia maya, dunia hiburan yang tugasnya untuk menghibur kalian penonton supaya nggak jenuh di rumah, supaya terhibur. Dan kadang-kadang peran mereka yang dilakukan dengan baik, penjiwaan dengan baik pada akhirnya membuat penonton ini agak terbawa arus oleh ceritanya. Nah, ini yang menjadi antara positif dan negatif. Positifnya mereka berdua ini bisa diartikan sudah memerankan secara bagus perannya sehingga penonton ini terbawa larut oleh ceritanya ya. Tapi sayangnya kadang-kadang ada penonton yang baper yang seakan-akan melihat apa yang ditonton itu sebuah kebenaran, sebuah kenyataan yang pada akhirnya menuntut ini dan itu. Jadinya kurang bagus tentunya. Ini dari baris kedua seperti itu ya. Jadi permasalahan yang ada saat ini bisa diselesaikan dengan mudah oleh mereka berdua. Dan pada intinya mereka berdua melakukan seperti itu, melakukan tayangan-tayangan seperti itu atas arahan yang tujuannya untuk menghibur kalian agar kalian terhibur ya ini. Kemudian di baris ketiga ini ada simbol jantung ditusuk pedang, yang artinya walaupun begitu mereka berdua ini kan sudah secara apik, secara bagus memerankan sinetronnya. Sudah secara bagus pula secara seni, photoshopnya. Tapi di sini mereka mendapatkan pandangan-pandangan yang negatif oleh netizen. Akhirnya mereka ada kekecewaan juga. Dan
terhadap apa yang dilakukan atau terhadap apa yang sudah dikerjakan, walaupun mereka sudah melakukan secara profesional, tapi profesionalnya ini ditanggapi lain oleh sebagian warganet. Nah, dan selanjutnya di sini ada simbol bintang. Namun guys, peran mereka yang begitu apik pada akhirnya mendulang sebuah kesuksesan untuk mereka berdua. Ada bintang, apa yang diharapkan bisa tercapai. Jadi mereka berdua saat ini bisa dikatakan sudah memerankan secara bagus, baik sinetronnya, baik foto modelnya dan lain sebagainya, dan itu dilambangkan oleh bintang. Dan di sini ada semacam pergerakan. Pergerakan ini bisa diartikan pergerakan dari warganet yang ada yang menyudutkan mereka, ada yang kecewa dan lain sebagainya, tapi hal itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk tetap profesional dalam berkarir. Yang dilambangkan ini semakin disudutkan mereka semakin gigih untuk memperjuangkan karirnya ya. Jadi guys, dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga bisa kita simpulkan kalau mereka ini tidak ada perasaan satu sama lain. Mereka murni bekerja secara profesional dan tujuannya yaitu tadi untuk menafkahi keluarganya dan untuk menghibur kalian tentunya. Makanya itu sebagai netizen jangan terlalu baper melihat tayangan-tayangan di media sosial karena tujuannya itu sebagai menghibur kalian ya. Kemudian akan saya lihat bagaimanakah perasaan istri dari Arya Saloka melihat peran-peran yang sudah diperankan oleh suaminya, juga melihat foto-foto yang agak hot dengan Amanda Manopo. Apakah ada perasaan cemburu dan lain sebagainya? Mari kita lihat di sini ya. Ada simbol balance, keseimbangan. Ada simbol complain, ada komplain juga. Kemudian di sini ada simbol joy, biasa saja. Kemudian di sini ada simbol guilt, kesalahan. Dan di sini ada simbol grief, kesedihan juga. Selanjutnya akan saya buka dari kartu yang ini ya. Ada simbol matahari, kesuksesan. Kemudian di sini ada simbol komunikasi. Di sini ada simbol sinergi. Ada simbol kreasi. Nggak ada masalah sebenarnya ini. Di sini ada simbol promise, janji. Tuh, ada janji di sini. Kemudian dari kartu yang ini bagaimana? Ada simbol ini masa lalu atau hal-hal orang-orang yang mencampuri dalam rumah tangganya maksudnya. Kemudian di sini ada simbol raja bawa tongkat, pekerjaan yang harus bertanggung jawab. Kemudian di sini ada simbol bulan dan seseorang yang serba salah dalam melangkah. Kemudian di sini ada simbol ada seseorang yang melepas burung dan ada tongkat 3 yang artinya sudah saatnya untuk bisa mencari orang ketiga yang bisa menjelaskan permasalahan ini. Kemudian ini yang artinya seseorang yang terkurung pedang, maju mundur salah karena keadaan. Jadi begini ya guys, untuk istri dari Arya Saloka ada simbol impartiali yang artinya keseimbangan. Keseimbangan ini dia sudah berpikir secara berimbang antara, maksudnya sadar jika suaminya itu memang seorang aktor ya dalam seni peran. Apa yang dilakukan suaminya itu karena tuntutan dari skenario. Dan dia menyadari ini. Dia ada simbol impartiali, menyadari keseimbangan di dalam dunia nyata dan dunia karir. Kemudian di sini ada komplain. Walaupun begitu, dia kadang-kadang itu ada komplain pada suaminya. Ada komplain.
yang ada hubungannya dengan ini promise. Dia meminta suaminya berjanji untuk selalu setia, tidak sampai ada cinlok dan lain sebagainya. Dia ada permintaan promise, permintaan janji suci suaminya kepada dia agar di dalam melakukan seni peran tidak sampai terjadi cinta lokasi. Nah, ini ya. Kemudian dia enjoy menghadapi semua ini. Dia tidak ingin membuat kesalahan dikarenakan dia mengetahui kalau suaminya itu sedang bekerja. Walaupun begitu, perasaan agak ketir-ketir itu tetap ada yang dilambangkan duka ya. Jadi sebagai seorang istri melihat peran yang diperankan suaminya itu, sekalipun dia menyadari kalau itu tuntutan dari skenario, bagaimanapun juga perasaan ketar-ketir itu selalu ada. Takut nanti kalau ada cinlok atau bagaimana ya, karena seringnya jalan bareng. Makanya itu di sini ada simbol promise ya. Jadi istrinya ini meminta janji suci suaminya Arya Saloka untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat rumah tangganya menjadi kurang bagus. Di sesi baris kedua ini ada simbol matahari. Jadi istrinya Arya Saloka ini menyadari kalau suaminya saat ini berjuang untuk karir yang lebih bagus, yang lebih cemerlang lagi ke depannya, dan itu dia support. Makanya di sini ada komunikasi. Ya, komunikasi dengan suaminya yang bagus dan ada sinergi, keseimbangan serta kreatif, yang artinya rumah tangga mereka ini masih bisa terjaga dengan baik walaupun ada sudut-sudut yang negatif dari netizen, pandangan-pandangan negatif dari netizen, tapi rumah tangga mereka ini bisa dilalui dengan baik oleh mereka berdua ini. Jadi bisa dikatakan tidak sampai membuat rumah tangga mereka ini gonjang-ganjing dikarenakan pandangan-pandangan netizen yang seperti itu, atau dikarenakan peran-peran dari Arya Saloka dengan Amanda Manopo yang begitu mesra di dunia sinetron ataupun di foto ya. Jadi istri Arya Saloka ini menyadari semuanya itu tuntutan kerjaan demi profesional kerja, dan dia juga sudah berkomunikasi dengan baik dengan Arya Saloka. Kemudian di sini hubungan mereka berdua juga sangat bagus untuk saat ini. Mereka juga sudah ada janji untuk tidak sampai melakukan hal-hal yang bisa membahayakan hidup rumah tangga mereka berdua, dikarenakan jalan sinetronnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada baris ketiga ini ada simbol ini. Apa yang sudah dilakukan itu membuat campur tangan publik di sini dalam rumah tangganya, dan itu memang nggak bisa dipungkiri, seorang publik figur selalu akan disorot apapun yang dilakukan. Akan tetapi seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang netizen ini tidak menyadari kalau sinetron itu sebatas cerita fiktif, cerita tidak nyata, dan mereka berdua ini hanya memerankan sesuai dengan skenario yang ada. Walaupun sebenarnya netizen ini juga khawatir kalau sering terjadi cerita-cerita mesra dalam sinetronnya tersebut, takutnya nanti ada cinlok. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para netizen. Apalagi kadang-kadang netizen juga membabi buta, sudah mengetahui Arya Saloka ini sudah punya istri, malah dijodoh-jodohkan dengan Amanda Manopo. Ada yang seperti itu loh ya. Jadi bagaimanapun rumah tangga mereka ini sekarang ini juga ada campur tangan dari publik, tapi semuanya itu tergantung dari mereka berdua bagaimana menyikapinya. Di sini ada simbol raja bawa tongkat. Mereka hanya sekedar bekerja, tapi dengan sekedar bekerja yang sudah menuai pro dan kontra itu membuat mereka ini ada semacam kegelisahan juga menyikapi hal yang ada ini, kondisi yang ada ini. Saya bekerja secara profesional, janganlah dikomplain, semacam itu ya. Janganlah dikomplain. Suami saya ini bekerja secara profesional, tetapi kenyataannya ada tanggapan dari netizen yang berbeda, yang kurang menyadari hal itu. Kemudian disinilah ada keinginan dari baik pihak dari Arya Saloka maupun istrinya meminta tolong pihak ketiga untuk bisa menjelaskan kondisi yang ada ini.
menjelaskan sebenarnya mereka ini, maksudnya Arya Saloka dengan Amanda Manopo ini cuma sebatas kerja, dan itu tuntutan skenario, ada yang mengarahkan. Dan ini karena adanya pandangan-pandangan miring ini, makanya istri dari Arya Saloka ini berharap ada pihak-pihak terkait yang bisa menjelaskan kepada netizen bahwa sebenarnya suaminya ini hanya sekedar bekerja berdasarkan arahan ini ya, yang dilambangkan burung, kemudian ada tongkat 3. Tongkat 3 ini bisa diartikan hal pekerjaan yang meminta tolong pada pihak ketiga untuk bisa menjelaskan apa yang sudah sebenarnya terjadi. Kalau mereka ini, maksudnya mereka ini, Amanda Manopo dan Arya Saloka ini hanya sekedar memerankan, hanya sekedar melaksanakan yang ada hubungannya untuk mencari uang demi menafkahi keluarganya ya ini ya. Walaupun begitu, mereka berdua ini tetap maju mundur salah. Yang namanya netizen itu kan maha besar, maha benar ya. Jadi mereka berdua ini sekalipun ada penjelasan-penjelasan nantinya, tetap saja mereka ini serba salah dibuatnya oleh netizen ini ya. Jadi begitu ya guys. Untuk Arya Saloka dengan Amanda Manopo tidak ada hubungan apapun, tidak ada cinlok, tidak ada perasaan satu sama lain. Mereka murni menjalankan profesinya, menjalankan pekerjaannya, karena kalau mereka perannya bagus tentunya akan tetap dipakai dalam dunia sinetron. Makanya itu mereka memerankan secara profesional, secara bagus di sinetron. Dan untuk istrinya dari Arya Saloka juga bisa memahami peran tersebut. Dia percaya pada suaminya akan menjaga keutuhan rumah tangganya. Tapi dia sendiri juga agak gerah dengan pandangan-pandangan netizen yang menyudutkan suaminya. Karena itu karena itu Arya Saloka dan istrinya tadi terlihat meminta tolong untuk pihak ketiga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun lagi-lagi sekalipun sudah dijelaskan, pandangan netizen tetap saja membuat mereka maju mundur salah. Baiklah teman-teman, sampai di sini untuk prediksi Arya Saloka, Amanda Manopo dan istrinya Arya Saloka. Harapan saya semoga keluarganya baik-baik saja, karena memang nggak ada hubungan apa-apa antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Dan semoga karir Arya Saloka dan Amanda Manopo sukses selalu ke depannya, karena mereka sudah totality dalam menjalankan karirnya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.